Di sini ada proses terbentuknya tanah. Proses terbentuknya tanah dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama, ada proses pelapukan tanah. Yang kedua, ada proses pelunakan struktur batuan. Yang ketiga, ada proses tumbuhnya tanaman perintis. Dan yang keempat, ada proses penyuburan. Pengertian: tanah atau disebut pedosfer adalah lapisan paling atas litosfer yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan bahan organik, bahan anorganik air, dan udara tanah, merupakan lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman, serta menyuplai kebutuhan air dan udara. Macam proses. Proses yang pertama yaitu proses pelapukan tanah. Pelapukan tanah adalah proses alami yang mengubah batuan menjadi tanah melalui perubahan fisik, kimiawi, dan biologis akibat pengaruh iklim, organisme, relief, dan waktu. Proses ini memecah batuan induk menjadi partikel-partikel lebih halus yang membentuk tanah. Proses pelunakan struktur batuan. Proses pelunakan struktur batuan setelah terbentuk batuan kecil dari proses pelapukan, batuan tersebut akan mengalami proses pelunakan. Proses ini melibatkan peran dua unsur utama, yaitu air dan udara. Kedua unsur tersebut akan meresap masuk ke celah-celah batuan kecil sampai batuannya menjadi lunak. Proses tumbuhnya tanaman perintis. Tumbuhnya tanaman perintis ini disebabkan karena adanya unsur air yang melimpah di dalam batuan lunak. Tanaman perintis akan menghasilkan asam humus yang kemudian mengalir ke celah batuan. Kemudian asam humus akan membuat batuan lunak menjadi lapuk sempurna hingga berbentuk tanah. Macam proses penyuburan. Proses penyuburan adalah proses terakhir dari pembentukan tanah. Dalam proses ini, tanah akan mengalami proses pengayahan bahan-bahan organik, sehingga pada mulanya tanah hanya mengandung mineral akan menjadi subur karena adanya proses ini. Kesimpulannya, setelah melalui 4 proses tersebut, batuan-batuan purba berhasil berubah menjadi tanah subur yang bisa dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup di bumi. Jenis-jenis tanah. 1. Tanah vulkanisme. 2. Tanah arganosol. 3. Tanah terrarosa. 4. Tanah litosol. 5. Tanah podsol. 6. Tanah laterit. 7. Tanah margal. Persebaran tanah vulkanis. 1. Tanah andosol terbentuk dari abu vulkanisme yang mengalami proses pelapukan, memiliki ciri-ciri yaitu berwarna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan memiliki kesuburan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan hutan. Tanah andosol dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. 2. Tanah regosol terbentuk dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butiran kasar dan belum mengalami pelapisan. Memiliki ciri-ciri yaitu butir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organik rendah. Dapat dimanfaatkan untuk pertanian palawija, tebu, dan kelapa. Tanah regosol dapat ditemukan di daerah lereng gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. 3. Tanah aluvial terbentuk dari material hasil yang terendap di daerah dataran rendah. Jenis tanah ini belum terbentuk struktur dan tekstur. Tanah aluvial memiliki kesuburan tingkat sedang hingga tinggi, umumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Persebarannya meliputi Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Persebaran tanah argonosol. Yang pertama, tanah humus terbentuk dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya yaitu warnanya kehitaman, tidak menampakkan pelapisan pada profil tanah, tidak bertekstur, mengandung bahan organik, dan sangat subur.
Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian tersebar di daerah Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, tanah gambut. Terbentuk dari hasil pembusukan tumbuhan bahan organik di daerah yang selalu tergenang air rawa-rawa. Memiliki ciri-ciri yaitu berwarna coklat hingga hitam, bersifat asam dan unsur hara rendah sehingga tidak subur. Saat ini, kebanyakan tanah gambut dimanfaatkan untuk lahan kelapa sawit. Tanah gambut tersebar di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, dan pantai selatan Papua. Persebaran tanah terorasa. Yang pertama, tanah renzina. Terbentuk dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Bercirikan warna putih hingga hitam. Kedalaman tanah yang dangkal dan unsur hara yang rendah. Pemanfaatannya terbatas untuk palawija dan hutan jati, tersebar di daerah Gunung Kidul dan Yogyakarta. Yang kedua, tanah mediteran. Terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen lainnya. Memiliki ciri-ciri yaitu warna putih kecoklatan, keras dan tidak subur. Dapat dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering dan hutan jati. Persebarannya meliputi pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan. Tanah litosol memiliki ciri-ciri yaitu kedalaman tanah dangkal lebih dari 30 cm. Tekstur beraneka ragam, umumnya berpasir, tidak berstruktur, terdapat kandungan batu dan kerikil, serta memiliki kesuburan yang bervariasi. Tanah litosol hanya dapat ditumbuhi alang-alang. Persebarannya di topografi berbukit, pegunungan, dan lereng miring sampai curam yang terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. D. Tanah podzol. Jenis tanah ini terbentuk di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Tanah podzol memiliki ciri-ciri yaitu berwarna pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Tanah podzol umumnya dimanfaatkan untuk pertanian palawija. Penyebaran di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 2000 mm per tahun tanpa bulan kering, dan topografi pegunungan meliputi daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Tanah laterit terbentuk dari tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang, menyerap dan mengalir ke dalam tanah. Bercirikan warna coklat, kemerah-merahan, dan tidak berstruktur. Persebarannya meliputi Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. F. Tanah mergel. Tanah mergel terbentuk dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Jenis tanah ini tidak subur sehingga pemanfaatannya terbatas untuk hujan jati. Persebarannya meliputi Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara.